Jika kalian mendengar Jepang, pastinya di benak kalian merupakan sebuah negara maju. Jepang merupakan sebuah negara kepulauan di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, bahkan Jepang juga dikenal sebagai negara dengan sistem pendidikan terbaik di dunia. Tidak bisa dipungkiri bahwa Jepang adalah salah satu negara paling maju di Asia dan merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga, dengan aneka ragam daya tarik yang mampu membuat semua orang bermimpi untuk kelak mengunjungi negeri matahari terbit ini. Bahkan banyak dari kalian yang ingin tinggal serta menghabiskan seumur hidupnya di sana. Terkadang semua hal yang berhubungan dengan daya tarik membuat banyak mata silau akan pancaran dari keindahan dan hal-hal yang menyenangkan dari Jepang, yang terkadang membuat banyak dari kita tidak melihat sisi lain dari kehidupan di Jepang. Setiap negara tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya, tanpa terkecuali dengan Jepang. Terlepas dari semua daya tariknya dan keindahan yang dimiliki Jepang, negara ini juga memiliki sisi gelap kehidupan masyarakatnya yang bikin kalian kaget dan jarang diekspos di media. Penasaran apa aja sisi gelap kehidupan di Jepang? Yuk simak ulasannya dari Fakta Menarik Channel. Kembali lagi di Fakta Menarik Channel, channel yang bisa bikin kamu banyak tahu tentang dunia. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan fakta menarik dari belahan dunia ini. Yang pertama, maraknya bullying. Di balik disiplin dan mandirinya anak sekolah Jepang, ada fakta mengejutkan bahwa hampir setiap anak pernah mengalami bully di sekolahnya, baik bully secara verbal maupun secara tindakan. Data menyebutkan kasus bully di Jepang paling banyak adalah siswa SD dibandingkan siswa SMP dan SMA. Siswa SD justru lebih banyak melakukan hal itu. Bahkan sampai ada yang melakukan bunuh diri karena perlakuan bully yang mereka sering dapatkan di sekolahnya. Yang kedua, banyaknya kasus pelecehan seksual. Selain budaya patriarki yang masih dipegang erat, kenyataan menjelaskan bahwa di Jepang masih banyak kasus pelecehan terhadap perempuan. Banyak kasus pelecehan seksual di tempat kerja dan di kereta pada saat jam-jam sibuk. Banyak perempuan di Jepang yang malu dan takut untuk berbicara atau melaporkan ke polisi. Kira-kira kenapa ya? Karena di Jepang ketika melaporkan kasus ke pihak berwajib, urusannya akan menjadi panjang, sehingga banyak perempuan Jepang yang pada akhirnya memilih bungkam. Walau sebenarnya banyak solusi dari pemerintah, salah satunya dengan menyediakan gerbong khusus perempuan untuk mengurangi kasus pelecehan di kereta, tapi nyatanya hal tersebut tidak berdampak signifikan atas kasus ini di Jepang. Yang ketiga, masyarakatnya gila kerja. Bila urusan pekerjaan, orang Jepang memang terkenal sebagai seorang yang pekerja keras. Tapi di sisi lain, mereka terkesan sangat ambisius dan menggebu-gebu untuk mencapai kesuksesannya. Mereka bahkan sering bekerja sampai larut malam, walaupun tidak dibayar atau tidak mendapatkan upah lembur. Di Jepang, pulang kerja jam 1 pagi juga sebagai sesuatu yang umum. Setelah pulang kerja sampai malam, banyak dari mereka juga yang minum minuman keras sampai mabuk. Sebab itu, bila kamu melihat pemandangan orang yang tertidur dan mabuk di jalanan ataupun di stasiun kereta, ini adalah hal biasa dan tidak aneh lagi di negara ini.
Tidak heran bila akhirnya ada banyak pekerja Jepang yang meninggal dunia lantaran kelelahan dalam bekerja. Yang keempat, jaga jarak dengan orang asing. Kalau kamu berniat untuk merantau ke negara Jepang, maka kamu harus siap dengan sikap masyarakatnya yang menjaga jarak dan bersikap dingin. Banyak dari mereka yang tidak peduli ataupun tidak ingin berurusan dengan orang asing yang datang ke negaranya. Hal ini menjadi bagian dari sisi gelap negara Jepang, karena masyarakatnya bersifat individualisme. Menurut beberapa orang Indonesia yang merantau ke Jepang, penyebab orang Jepang tidak ingin bergaul dan bersikap dingin dengan orang asing karena kendala bahasa. Banyak orang Jepang yang tidak mengerti bahasa Inggris, apalagi fasih bahasa Inggris. Meski di sekolah mereka mempelajarinya, sulit menemukan orang Jepang yang pandai bahasa Inggris. Karena menurut mereka, bahasa Inggris itu tidak dibutuhkan dalam keseharian. Jadi jangan kecewa ya jika kalian datang ke Jepang tapi tidak mendapatkan sambutan hangat seperti yang kamu harapkan. Yang kelima, banyaknya kasus bunuh diri. Akibat masyarakat yang berlebihan bekerja ataupun pengangguran membuat mereka banyak yang bunuh diri. Sebesar 57% kasus bunuh diri, penyebab utamanya adalah pengangguran. Setelah itu, banyak orang bunuh diri akibat tekanan sosial, bully, stres, hingga Jepang memiliki hutan yang dikenal sebagai tempat bunuh diri terpopuler. Tak jarang juga ditemui orang yang melakukan bunuh diri di rel kereta api. Mendengar kejadian bunuh diri dianggap hal biasa oleh masyarakat Jepang karena hal ini sering terjadi di negaranya. Nah, itu aja sisi gelap kehidupan di Jepang. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar kalian gak ketinggalan fakta menarik dari belahan dunia ini.